Diare. Apa itu diare? Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar BAB lebih sering dari biasanya. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari. Selain itu, feses yang keluar juga lebih encer, macam diare. Diare akut. Diare akut adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali per hari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Diare kronis. Diare kronis adalah keluarnya tinja yang abnormal dan sering dan berlangsung 14 hari atau lebih yang dapat berupa air watery dalam jumlah besar bulky atau dysentery. Dapat bermula secara perlahan insidious atau cepat akut. Beberapa gejala diare: feses cair atau encer, kram atau nyeri perut, urgensi untuk buang air besar, mual atau muntah, demam, letargi atau kelelahan. Penyebab diare: infeksi. Infeksi usus akibat virus MPS ILD rotavirus, bakteri MPS ILD E. coli, atau parasit misalnya Giardia adalah penyebab umum diare. Intoleransi makanan. Beberapa orang mungkin mengalami diare sebagai reaksi terhadap makanan tertentu, seperti pada intoleransi laktosa. Obat-obatan. Beberapa obat, seperti antibiotik, dapat menyebabkan diare sebagai efek samping. Kondisi pencernaan kronis. Penyakit seperti penyakit Crohn, kolitis ulcerativa, dan sindrom iritasi usus EBE sering menyebabkan diare. Stres dan kecemasan. Kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan diare. Pengobatan diare. Rehidrasi. Ini adalah langkah penting dalam mengobati diare. Minum banyak cairan, terutama air dan minuman isotonik, dapat membantu menggantikan cairan yang hilang di. Mengonsumsi makanan yang lembut dan mudah dicerna, seperti bubur dan pisang, dapat membantu hindari makanan pedas, berlemak, dan beralkohol selama masa diare. Obat-obatan. Obat anti-diare, seperti loperamid, dapat digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar. Namun, harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai anjuran dokter. Antibiotik. Jika diare disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter mungkin akan meresepkan antibiotik. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan antibiotik dengan tepat. Probiotik. Probiotik, yang merupakan bakteri baik, dapat membantu dalam memulihkan keseimbangan mikroflora usus yang mungkin terganggu selama diare. Komplikasi. Diare yang berkepanjangan atau sangat parah dapat menyebabkan dehidrasi, yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani. Tanda-tanda dehidrasi meliputi mulut kering, kelelahan, pengurangan produksi urin, dan pusing. Jika Anda mengalami tanda-tanda dehidrasi, sangat penting untuk mencari perawatan medis segera. Selain itu, jika diare disertai dengan demam tinggi, darah dalam feses, atau jika berlangsung lebih dari beberapa hari tanpa tanda-tanda membaik, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Pencegahan. 1. Kebersihan pribadi, mencuci tangan secara teratur dengan sabun, terutama setelah menggunakan toilet dan sebelum makan, adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah diare. 2. Keamanan makanan. Memastikan bahwa makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis. Hindari makanan yang tidak dimasak dengan baik, terutama daging dan seafood. 3. Konsumsi air yang aman. Minum air yang bersih dan aman. Jika Anda tidak yakin tentang kualitas air, lebih baik meminum air kemasan atau mendidihkan air sebelum minum. 4. Hindari faktor pemicu. Jika Anda tahu bahwa Anda memiliki intoleransi terhadap makanan tertentu, seperti susu, hindari konsumsi makanan tersebut. 5. Vaksinasi. Ada vaksin yang tersedia untuk beberapa penyebab diare, seperti rotavirus. Pastikan Anda dan anggota keluarga Anda mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akilis Solihin. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang diare. Nah, di mana diare itu merupakan keadaan seorang itu melakukan BAB lebih dari 3-4 kali dalam sehari. Dan ini merupakan rekan-rekan dari kelompok kami. Halo, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Halo, nama saya Isa Roma Ujaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Dan saya Muhammad Zainullah.
Saya sudah memverifikasi pada pasien, saya sudah menyiapkan obat, saya sudah membatasi pengunjung, dan saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Permisi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Aziz. Saya di sini sebagai spesialis anak dan saya dokter yang bertugas pada hari ini. Dan perkenalkan juga, ini asisten saya. Namanya Muhammad Zikri. Permisi, apakah benar ini dengan adik junior? Bener Bapak. Saya periksa dulu gelarnya ya Bapak. Oke, benar. Kalau boleh tahu Bapak, keluhan apa yang dialami oleh adiknya ini? Ini udah 3 hari dari rumah itu bolak-balik ke kamar mandi, mules, terus itu apa ya, BAB-nya tuh cairan, Oh, konsistensinya cair. terus pusing juga Bapak. Ada darahnya Bapak? Ada. Oh gak ada. Oh, ada. Oke. Saya periksa dulu ya. Ini Permisi, saya akan memeriksa adiknya terlebih dahulu ya Bapak. Permisi adik. Bisa. Baiklah Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap adik, diare ini tidak terlalu parah. Saya akan memberikan obat untuk mengatasi cairan yang hilang, dan saya akan juga memberikan obat diare untuk mencegah diarenya ini berkelanjutan. Nah, ini obatnya Bapak. Untuk obat diarenya ini diminum 3 kali sehari, dan untuk pengganti cairannya ini saya ada Oralid di sini. Ini diminum juga 3 kali sehari. Oke? Ini diminum sekarang boleh Bapak? Oke, boleh setelah makan juga Pak. Minumnya setelah makan. Iya Pak. Baiklah Bapak, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau yang belum dimengerti? Sampun Pak. Sudah gitu. Oke, kalau begitu saya mohon pamit. Ketika Bapak nanti butuh bantuan, Bapak bisa memencet bel yang di sini atau bisa langsung ke ruang perawat di sana, nurse station di sana gitu Pak. Oke, kalau begitu saya pamit dulu nih. Adik semoga cepat sembuh ya. Mari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih dalam.